kamu dengan Tuhan. Bahkan dengan cara-caramu membawa kami hari demi hari. Kami bersyukur kami boleh mengenal Allah yang hebat. Amin. Allah yang perkasa. Haleluya. Allah yang menerobos. Bahkan tahun ini pun kami akan menyaksikan cara-cara Tuhan bekerja. Amin. Kami mengalami mujizat setiap hari. Haleluya. Pemeliharaanmu terlalu ajaib. Amin. Penyediaanmu begitu limpah. Haleluya. Dan kami Tuhan datang kepadamu dengan ucapan syukur kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dengan kami. Haleluya. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Amin. Kami mohon Roh Kudus untuk menolong kami Ya. dengan hikmat pengertian dan juga bahkan pewahyuan dari Tuhan. Untuk kami boleh belajar, kami boleh semakin dewasa dengan Tuhan sampai akhirnya rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup Amin. kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, shalom. Saya bersyukur ada di tempat ini kembali, dan minggu ini saya diberikan tema menabur benih, menuai panen. Ya, jadi memang ada sebuah peringatan dari Tuhan kepada setiap kita. Ya, di dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-7, kalau kita bisa lihat di sini firman Tuhan katakan jangan sesat. Itu aja. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi sebuah highlight di sini Tuhan kasih ingat buat setiap kita. Kalau Allah mengatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, lalu dilanjutkan dengan kalimat karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Artinya bicara soal menabur dan menuai ini bicara soal sesuatu yang sangat-sangat serius. Karena firman Tuhan mengatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi dalam hal menabur dan menuai itu bukan mainan. Itu sesuatu yang sangat serius di mana kita harus berhati-hati di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan. Karena dikatakan apa yang ditabur, bicara soal apa itu kan artinya apa saja. Betul saudara? Nah hari ini kita coba untuk mengenal satu pribadi Allah, di mana dia juga menyebut dirinya sebagai Jehovah Gemolah, Allah yang memberikan ganjaran. Nah Bapak Ibu ingat pada waktu di Alkitab dikatakan, diceritakan orang Israel itu dijajah, bukan dijajah sih, diperbudak oleh orang-orang Mesir sekian tahun lamanya. Betul ya saudara? Dan mereka sepertinya dipaksa untuk melakukan apapun yang Fir'aun minta. Bahkan kita juga baca di Alkitab, bukannya diperingan malah ditambah-tambah bebannya, beratnya, porsinya. Sehingga dikatakan bangsa Israel sangat tertekan dan sangat menderita. Kita lihat dalam kondisi yang seperti itu, sepertinya Tuhan kok diem aja ya. Kok Tuhan tidak membela ya? Rasa-rasanya kok Tuhan gak peduli. Karena yang mereka alami ini bukan setahun 2 tahun Bapak Ibu, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bisa ratusan tahun. Mungkin saat itu bangsa Israel berkata, kemana Tuhan? Kenapa kami diperlakukan tidak adil seperti ini? Tapi jangan salah Bapak Ibu, Allah kita itu adalah Allah yang adil. Katakan amin. Amin. Dan di dalam keadilannya Allah memperhitungkan segala sesuatunya.
Ingat gak pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Itu pun juga karena Firaun terpaksa meluluskan permintaannya orang-orang Israel melalui Musa. Itu juga karena orang Mesir ditekan sedemikian rupa dengan tulah. Betul ya saudara? Sampai akhirnya tulah yang ke-10 semua anak sulung yang ada di Mesir mati semuanya. Ditekan oleh penderitaan yang seperti itu, akhirnya Firaun luluh hatinya dan membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Tapi bukan cuma keluar, Bapak Ibu. Alkitab menceritakan segala sesuatu yang diminta oleh orang Israel kepada bangsa Mesir, semuanya dikasih. Bisa dilihat di sini. Sekian lama bekerja tanpa upah. Sepertinya Tuhan kok nggak peduli, Tuhan tuh cuek. Tapi enggak, saudara. Dia adalah Allah yang maha adil. Dan di dalam keadilannya Allah memperhitungkan segala sesuatunya. Jadi pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, kekayaan Mesir pun itu berpindah kepada orang Israel. Katakan amin, saudara. Amin. Saudara bisa lihat di sini, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Amin. Dia tidak cuek dengan hidup saudara dan saya. Dia adalah Allah yang sangat peduli dengan setiap kita. Kalaupun saudara melakukan sesuatu dan kelihatannya saudara mengalami yang namanya ketidakadilan, bawa ke Tuhan. Bawa ke Tuhan. Dia adalah Allah yang maha adil. Yes. Dan dia adalah Allah yang menimbang-nimbang perkara. Amin, saudara. Amin. Kalaupun saudara tidak terima upahnya hari ini, bukan berarti Tuhan lupa dengan upah yang memang layak untuk saudara terima. Ingat, dia adalah Jehovah Gemolah, Allah yang memberikan ganjaran. Mengandung sebuah konsekuensi. Kalau kita menabur segala sesuatu yang baik, maka kita pun akan diganjar segala sesuatu yang baik. Betul, saudara? Yang kedua, di sisi sebaliknya, kalau kita terus menabur segala sesuatu yang jahat, maka konsekuensi logisnya kita pun akan menuai yang jahat. Terus aja tabur kefasikan dalam hidupmu. Tabur aja kepada orang lain perbuatan jahatmu. Nggak usah nunggu ke neraka. Taburan itu seringkali dituai justru pada saat kita juga masih hidup. Tuh, diem deh. Kayaknya kita mesti berpikir ulang ya. Selama ini yang gue tabur apa? Halo? Gak selamanya orang jahat bebas melakukan kejahatannya. Ada hakim yang maha adil. Masalahnya dia lupa ada Tuhan di atas dia. Dia pikir dia bisa melakukan segala sesuatunya seenak-enak dirinya sendiri. Padahal ada Allah yang memperhatikan hidupnya. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Itu juga mengandung sebuah pengertian begini, kalau yang saya lihat. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Artinya ada sisi tanggung jawab yang saudara dan saya harus pikul di dalam kehidupan kita. Jangan sampai begini, Bapak Ibu. Ketika kita menabur hal yang jahat, lalu kemudian kita menuai yang jahat, begitu tuaiannya kita terima, kita komplainnya sama Tuhan. Dan kemudian kita tanya, kita berpikir kenapa Tuhan jahat? Halo? Itu namanya hidup yang tidak bertanggung jawab. Dikit-dikit nyalahin Tuhan, dikit-dikit nyalahin Tuhan. Padahal kalau memang kita dewasa di dalam kekristenan kita akan berhati-hati di dalam menabur segala sesuatu dari diri kita. Kita tabur ke orang lain, itu bentuknya baik atau jahat. Adalah sangat tidak bertanggung jawab ketika kita menabur banyak kejahatan, terus kemudian kita menuai juga hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, terus kemudian kita menyalahkan orang lain.
dan bahkan menyalahkan Tuhan. Allah nggak bisa dipermainkan dalam hal seperti itu. Saudara dan saya memang harus mendewasakan diri kita di dalam kekristenan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan dikit-dikit salahkan Tuhan, dikit-dikit salahkan keadaan. Mari kita perhatikan, lihat diri kita sendiri lebih dulu. Sebelum kita memandang orang lain, gara-gara dia saya jadi begini. Nanti dulu. Mungkin aja ada hal-hal yang memang kita tabur di masa lalu dan kita tuainya sekarang. Ngeri melihat wajah saudara tegang dulu sih, jadinya saya takut loh saudara. Tapi ini serius ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ada hal-hal di mana memang Tuhan bisa intervensi di dalam hidup saudara dan saya. Tapi ada juga di mana hal Tuhan membiarkan sesuatu itu terjadi karena memang Tuhan mau mendidik saudara dan saya untuk dewasa. Karena dia adalah Bapa yang baik dan Tuhan mau saudara dan saya bukan lahir bertumbuh menjadi anak-anak gampangan. Amin. Dewasa di dalam Kristus. Bertanggung jawablah atas segala sesuatu yang memang sudah kita tahu. Itu sudah menjadi sebuah ketetapan Tuhan sendiri yang Tuhan taruh di dalam dunia ini. Selama dunia ini ada, selama kita ada di kita katakan musim menabur dan menuai selalu ada dan tidak pernah berakhir. Amin, saudara. Amin. Nah sekarang yuk kita belajar sama-sama. Dia adalah Jehovah Gmolah, Allah yang memberikan ganjar. Tapi dia juga adalah Bapa yang baik. Katakan amin. Sebagai Bapa yang baik, ketika ada hal yang gak nyaman yang terjadi dalam hidup kita, sebagai konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan, yang kita tabur di masa lalu, kalaupun datang hal yang gak nyaman dalam diri kita, Tuhan tidak pernah tujukan itu untuk menghancurkan kita. Justru didikan Tuhan ada dalam diri kita untuk mendewasakan setiap kita. Nah sekarang, yang pertama yang harus kita lihat, menabur itu harus dengan iman. Ingat ya, nabur apa saja. Gak melulu soal nabur duit, tapi juga menabur dengan perbuatan baik, menabur kasih. Amin gak nih? Dan semuanya itu kembali kepada motivasi hati. Kalau kita sekedar memberi dengan pikiran, nanti saya akan menerima 10-100 kali ganda, tanpa motivasi hati yang benar, itu namanya dagang. Loh, bener gak? Tak kasih 100 ya, balikin nanti 10.000, balikin nanti 100.000 dong Tuhan. Itu namanya dagang. Karena ukurannya bukan banyak atau sedikit, besar atau kecil. Yang Tuhan ukur adalah hati. Setuju saudara? Jangan setuju sama saya, setuju dengan firman-Nya. Tapi kalau kita memberi dengan iman, dasar kita karena mengasihi Tuhan, kita melakukannya karena mencintai Tuhan, apapun jenis taburan kita pastikan taburan yang kita tabur ke orang lain atau kepada siapapun juga atau di tanah taburan manapun saja, itu adalah taburan yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena dasarnya kita mengasihi Tuhan. Betul, saudara? Suatu kali kan Tuhan memperhatikan cara-cara orang memberikan persembahannya di bait suci. Ada orang kaya datang terus kemudian memberi segepok uang. Tahu dong uang zaman Bapak Latela ya. Kalau dibawa itu kan bentuknya kan koin ya.
Betul ya? Dan begitu ditaruh di kotak persembahan, bunyinya gimana saudara? Gedebuk. Saking banyaknya. Lalu kemudian ada seorang canda yang miskin yang memberi cuma 1 keping uang. Nah begitu ditaruh, bunyinya gimana saudara? Enteng. Plak. Plak, 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 plak. Kan orang selalu berpikir begini, oh yang memberi banyak lebih murah hati daripada yang memberi sedikit. Dan disitulah Yesus mengajar murid-muridnya. Perempuan ini, orang ini justru memberi lebih banyak. Kenapa? Karena dia memberi semua yang ada padanya. Halo? Kan ada iman di dalam diri perempuan itu, dalam diri orang itu. Betul nggak saudara? Kalau dia persembahkan semuanya yang ada padanya, apa yang gak kepikiran sama dia besok hidupnya bagaimana? Berarti iman orang ini besar gak saudara? Besar. Dia mengenal Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Hidupnya tidak tergantung pada koin yang dia pegang. Ya. Begitu dia lepas apa yang dia punya, dia belajar percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang memelihara, bukan Allah yang mengabaikan, bukan Allah yang cuek dan tidak peduli. Halo? Belajar bergantung sama Tuhan. Sementara orang yang kaya datang dengan segepok uang, yang kita pikir orang kaya itu memberi karena dia murah hati, tapi di mata Tuhan ternyata belum tentu seperti itu. Saya katakan belum tentu, karena ada banyak juga orang kaya yang memberi dengan murah hati. Ada, saudara. Tapi Yesus juga mengkritisi, ada banyak orang memberi supaya dilihat banyak orang dia adalah orang yang murah hati. Dia memberi sekepok supaya orang berkata ini orang murah hati, padahal di baliknya dia masih menyimpan harta yang begitu limpah. Artinya semuanya kan? Belum tentu semuanya. Tapi janda ini, itulah yang Yesus katakan, dia memberi semua yang ada padanya. Wow. Betul saudara? Menabur dengan iman. Percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ketika kita menabur, sekali lagi, saya dalam skup luas ya. Menabur itu nggak melulu soal duit. Menabur apa saja. Nah, dalam hal menabur dan menuai, berarti kita juga harus punya benih nggak? Ya. Percaya nggak Bapak Ibu, dalam setiap tataran berkat yang diberikan dalam hidup saudara dan saya, juga ada kandungan benih di dalamnya. Halo? Dalam setiap takaran berkat yang kita terima, yang pertama, ada bagian yang memang harus kita kembalikan ke Tuhan. Si empunya benih. Betul saudara? Lalu yang kedua, ada bagian yang kita harus simpan untuk musim dingin, sehingga ada persediaan kalau ada terjadi krisis. Betul saudara? Lalu yang keempat, ada takaran berkat itu, benih itu bisa kita pakai untuk kita olah, untuk makan sehari-hari. Tapi jangan lupa, yang keempat, ada benih yang memang harus kita tabur. Amin saudara? Jangan semuanya yang kita terima, kita telan semuanya. Habis. Kita harus berhikmat
dan bijaksana di dalam mengelola berkat. Karena saudara dan saya bukan pemilik, tapi penilai. Saudara dan saya di mata Tuhan adalah pengelola, bukan yang empunya. Segalanya yang kumiliki. Semuanya loh? Semua atau sebagian? Semuanya daripadamu. Amin, saudara. Loh, gak rela. Gak rela. Loh, Pak, saya kan yang kerja keras. Loh, bener sih. Tapi yang mempunyai segala sesuatu siapa? Tuhan. Kita menerima upah karena memang kita bekerja dan kita layak terima upah. Tapi segala sesuatu yang mempunyai siapa? Tuhan. Nah, ingat gak seorang janda yang kelaparan di Sarfat? Ingat itu ya? Suatu kali kan setelah sungai kering, Elia disuruh pergi kepada seorang janda di Sarfat. Ya kan? Dan pada waktu itu kan Elia minta air, dikasih nggak? Dikasih. Janda ini pikir, ya udahlah air doang, masih ada lah. Meskipun juga nggak murah mungkin, dikasih. Saudara. Tapi belum juga itu janda balik kanan. Elia lagi-lagi ngomong, buatkan bagiku roti. Saudara bisa lihat di sini. Ada titik-titik tertentu dalam hidup kita yang begitu sensitif banget, saudara. Yang begitu tersentuh, wah kita bisa keluar. Minta air, itu bukan sensitif, titik sensitif dari perempuan itu. Halo? Tapi begitu minta roti, wah langsung tersengat dia, saudara. Janda itu langsung marah-marah. Tega lu ya? Lu gak tau gue janda? Lu gak lihat nih? Tepung sedikit, minyak sedikit, gue lagi ngumpulin kayu bakarnya juga tinggal sedikit. Ini kalau gue buat nih, cukup cuma buat gue doang sama anak gue. Besok gue juga gak tahu gue makan apa. Ngerti gak lu? Tega banget sih lu. Itu kalau seandainya janda itu orang Betawi. Tapi kan sama, tetap tersulut emosi. Lalu kemudian Elia berkata apa? Jangan takut, karena perempuan ini belum bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang sesungguhnya. Dia hanya bisa melihat apa yang ada di tangannya yang serba sedikit itu. Dalam sudut pandangnya Tuhan melalui Elia, justru Elia minta roti untuk dia makan bukan karena Elia kejam, bukan karena Tuhan jahat ingin mengambil yang sedikit itu dari si janda itu yang membuat janda itu akan terancam kelaparan dan bahkan mati. Tuhanmu dan Tuhanku bukan Tuhan yang jahat. Dia adalah Bapa yang baik buat setiap kita. Amin. Tapi kita juga harus belajar bagaimana caranya pemeliharaan Tuhan itu datang dalam hidup kita. Elia melihat semua yang sedikit itu, kalaupun dibuat makanan, paling bisa memperpanjang hidup dari perempuan dan si anaknya ini 1 hari aja. Betul nggak sih? Besok dia nggak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Kenapa? Karena yang semua yang ada di tangannya itu serba sedikit. Artinya begini, ini adalah persediaan terakhir. Dalam pandangan Tuhan melalui Nabi Elia, yang sedikit ini justru adalah benih. Nah, kalau benihnya dimakan, apa yang akan ditabur? Nah, kalau nggak ada yang ditabur, mau nuai apa? Betul nggak, saudara? Jadi Tuhanmu dan Tuhanku sama sekali bukan Tuhan yang kejam. Dia ingin menolong setiap kita.
Tapi biar bagaimanapun dunia ini ada dan Tuhan menaruh keteraturan ilahi di dalamnya. Dan untuk kita bisa berjalan dalam pemeliharaan Tuhan, butuh iman untuk kita bisa melangkah masuk dalam dimensi kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Jadi ketika kita memberi kepada Tuhan, itu bukan dalam rangka Tuhan ingin mengambil apa yang kita punya. Bukan. Dia adalah yang punya segala-galanya. Halo? Allahmu dan Allahku tidak akan merasa kekurangan kalau saudara tidak memberi kepadanya. Dia mah santai aja. Kitanya yang beli setan. Benar nggak saudara? Kitanya yang ketakutan kan? Nanti gak cukup gimana? Nanti kurang gimana? Itu sebabnya Elia mengatakan lebih dulu jangan takut. Karena memang ketika dosa ada di dunia ini, itu yang membuat manusia tinggal di dalam ketakutan. Itu sebabnya setiap kali sorga berurusan dengan bumi, ada utusan sorga bicara kepada manusia di bumi ini, seringkali dimulai dengan perkataan jangan takut. Maria ketemu malaikat-malaikat, malaikat itu juga berkata jangan takut. Ketika Gideon bertemu juga dengan malaikat, justru di situ Gideon berkata, malaikat itu berkata jangan takut. Betul nggak saudara? Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sampai perjanjian baru, sampai kitab Wahyu, ketika Yohanes Pembaptis di Pulau Patmos melihat kemuliaan Allah yang sedemikian besar, Yohanes ketakutan sedemikian rupa, Allah yang maha perkasa mendatangi Yohanes dan menaruh tangannya di atas kepala Yohanes, dan Allah berkata, jangan takut. Amen. Kalau Allahmu dan Allahku berkata jangan takut, itu artinya dia serius dengan perkataannya. Amin saudara. Amen. Kita ini ada dalam genggaman tangannya Tuhan. Percaya enggak? Ada jaminan untuk masa depan saudara. Amen. Itu sebabnya Elia berkata jangan takut, tapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong kecil roti untuk aku makan. Puji Tuhan ya, janda ini kemudian firman Tuhan katakan, nanti buka 1 Raja-Raja ya, melakukan persis seperti yang Elia katakan. Butuh iman gak untuk melakukannya? Oh iya, nanti kalau saya kasih, saya makan apa? Tapi begitu janda ini taat, dia beri lebih dulu kepada Elia yang mempresentasikan Allah, merepresentasikan Allah dalam hidup. Keajaiban terjadi. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tepung tidak pernah habis, minyak tidak pernah berhenti mengalir. Amen. Sampai musim kekeringan itu selesai, semua bisa melewati, termasuk Elianya pun akhirnya bisa tetap terpelihara. Artinya apa saudara? Di dalam taburanmu dan taburanku, itu bukan hanya untuk kepentingan dirimu semata-mata. Halo? Ketika janda ini menabur, bukan hanya janda ini dan anaknya yang hidup bisa makan, tapi Elia juga bisa ikut terpelihara. Ada iman yang ditunjukkan di hadapan Tuhan. Ketika dia berjalan di dalam ketaatan, sorga pun bergerak melakukan bagiannya. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Luar biasa. Ya, sekarang kita lihat di sini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Apa aja sih yang harus kita tabur? Banyak, saudara. Tapi kalau saya boleh usul salah satunya yang bisa kita kerjakan, banyaklah menabur perbuatan baik.
baik kepada sesama kita yang sudah menjadi anak Tuhan ataupun kepada orang-orang lain di sekeliling kita yang belum percaya kepada Yesus. Banyak menabur perbuatan baik, supaya melalui perbuatan baik itu kita memuliakan Bapa di sorga. Karena dari situlah orang-orang banyak di sekeliling kita bisa melihat rupa Kristus melalui hidup kita. Halo? Declare and display dari Yesus itu sendiri. Apa yang kita deklarasikan? Bicaralah, bersaksilah kepada banyak orang ketika bagaimana engkau sakit dan disembuhkan Tuhan. Saksikan itu bahwa Yesus adalah Allah yang menyembuhkan. Amen. Amin, saudara. Bersaksilah kepada banyak orang ketika engkau bangkrut, lalu Tuhan tuntut engkau untuk bangkit kembali, dan apa yang kau kerjakan hari-hari ini begitu berlipat ganda, jauh melebihi dari apa yang pernah engkau alami di dalam kebangkrutanmu. Saksikan itu declare. Dan jangan juga lupa display. Display itu apa? Biarkan orang menyaksikan melalui kehidupan kita siapa Tuhan yang kita sembah. Yes. Amin, saudara. Dan bagaimana caranya kita mendisplay itu? Banyak menabur perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu adalah sebuah jembatan, katakan jembatan, yang bisa membawa orang untuk datang dan melihat Yesus, mengalami perbuatan Yesus, mendengar perkataan Yesus, merasakan kasih Yesus melalui hidup saudara dan saya. Amin. Taburlah perbuatan baik, termasuk perkataan-perkataan yang baik, yang membangun, yang meneguhkan, yang menghibur, yang menasehati. Amin. Menabur sedikit menuai, menabur banyak menuai. Sekali lagi saya tekankan di sini, nggak melulu soal duit. Ya kali ya Tuhan kita memberkati cuma sesempit itu. Enggak. Dia ingin melimpahi kita dengan kesehatan. Dia ingin melimpahi kita dengan damai sejahtera. Dia ingin melimpahi hidup kita dengan sukacita. Amin, saudara. Bukan hanya soal pemeliharaan doang, saudara. Banyak hal-hal yang lain. Dia ingin memberi, dan kapasitas Tuhan di dalam memberi. Perhatikan, catat baik-baik. Kapasitas Tuhan memberi dalam diri kita. Dia ingin selalu memberi di dalam kelimpahannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaannya, dan kemuliaan. Kekayaan orang lain terbatas, tetapi kekayaan Allah kita adalah kekayaan yang tanpa batas. Amin. Amin, saudara. Berarti butuh iman kan, saudara? Tabur yang banyak, hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Setuju, saudara? Karena perbuatan baik itu adalah jembatan untuk membawa orang bisa melihat Yesus melalui hidup saudara dan saya. Yes. Pak, orang dunia kan juga berbuat baik. Iya. Tapi bedanya di mana? Perbuatan baik yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan adalah perbuatan baik dengan kualitas Yesus. Yes. Amin. Seperti apa perbuatan baik dengan kualitas Tuhan? God's quality. Mau tahu? Firman Tuhan katakan, apabila kamu diminta melangkah satu langkah, melangkahlah dua langkah. Apabila ada orang yang meminta bajumu, berilah. Kok diam? Apabila ada orang yang meminta bajumu, berilah jubahmu. Apabila ada yang nampar pipi kirimu, Pipi kanan. beri pipi kananmu. Oh, mulai tegang lagi, saudara. Ini kok kayak yoyo ya? Ketawa tegang, ketawa tegang. Apabila ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Kalau sudah pipi kiri dan kanan ditampar semuanya, apa maksud dari firman ini? Kalau saudara dan saya mengampuni, biarlah mengampuni tanpa batas, sama seperti Allahmu dan Allahku
Dia sudah lebih dulu menjadi contoh dan teladan, termasuk dalam hal mengampuni. Bahkan kita bisa berbuat kasih kepada musuh kita. Itu kan yang Yesus sebutkan, yang Yesus katakan kan. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal yang mereka berbuat kepada Yesus itu udah minta ampun, jauh dari kata manusiawi, saudara. Betul nggak, saudara? Dihina, dimaki, diludahi, dipukuli, berdarah-darah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yesaya mengatakan rupanya udah nggak kayak manusia lagi, mengatakan itu, saudara, dalam nubuatan. Ngeri, saudara. Tapi biar bagaimanapun juga Yesus tetap melepaskan pengampunan. Dicaci maki, Yesus nggak balas caci maki. Dia selesaikan semua di atas kayu salib. Sampai Yesus serahkan nyawanya dan berkata, sudah selesai. Itu yang membuka jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Betul nggak, saudara? Kasihnya itu besar. Lalu yang kedua, apa yang harus kita perhatikan di dalam menabur? Ya, yaitu menabur dengan kesetiaan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi jangan nyerah saat menghadapi tantangan di dalam menabur. Ya tapi gimana Pak, selama saya nikah udah 15 tahun ngadapin mertua, minta ampun. Udah capek Pak. Dia nyuruh-nyuruh saya berubah, tapi dia sendiri gak mau berubah. Tapi kalau saudara terus menabur, sekalipun disertai dengan berbagai-bagai penderitaan, aniaya yang sampai membuat saudara mencucurkan air mata, dengar baik-baik, taburanmu tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ingat, Dia adalah Jehovah Gebolah, Allah yang memberikan ganjaran. Kalau ada musuh yang menyakitimu, ingat baik-baik bahwa Dia tetap Allah yang sama, Allah yang memberikan ganjaran. Amin, saudara. Kalau engkau bisa merespon yang benar, yang baik di mata Tuhan, maka segala yang baik juga akan datang dalam hidupmu. Meskipun tidak hari itu juga engkau terima. Betul nggak, saudara? Tapi jangan lupa bagi orang-orang fasik, di mana mereka menjahati kita, jangan kita berpikir ada waktunya juga ganjaran ada kepada orang fasik. Halo? Tetapi ketika kita melihat musuh kita menerima hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, hati kita gimana? Hati kita gimana? Harus tetap baik sama orang itu. Jangan kemudian kita mendabur hal yang keliru, kemudian kita ngomong, rasain dulu. Lah ketika kita ngomong rasain lo, akhirnya kita menabur yang jelek gak? Lah iya. Jadi ketika orang itu lagi mengalami hal-hal yang gak enak karena hasil taburannya selama ini, dia sedang menuai hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya karena taburannya selama ini, bagian kita tetap harus mengasihi. Bahkan ini yang membedakan saudara daripada orang-orang dunia. Ketika orang itu akhirnya mengalami tuaian dari apa yang ditaburnya di masa lalu, ketika saudara tetap datang kepada dia dengan kasih, justru disitulah dia akan melihat sifat Yesus melalui hidupmu dan hidupku. Amin. Orang itu akan berkata, gue gak pernah nyangka bakal ketemu orang udah kayak lo. Gue udah jahatin lo bertahun-tahun, tapi kenapa sekarang lu datengin gue dalam keadaan yang hancur seperti ini? Justru di situ saudara bisa declare siapa Yesus selama ini yang kita sembah. Katakan kepada orang itu, kenapa aku bisa mengasihimu? Karena ada Yesus dalam hatiku. Dia sudah lebih dulu mengasihi saya dengan kasih yang begitu limpah dan besar.
tidak ada alasan saya untuk membencimu. Amin, saudara. Karena hal yang terakhir yang saya sampaikan di sini, ya, bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak punya? Kita hanya bisa memberi apa yang ada pada kita. Katakan amin. Tetapi ketika kita menerima dengan limpah, seharusnya tidak ada satupun dari kita yang menahan untuk kita bisa menabur juga kepada orang lain dengan limpah. Ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan dengan limpah, maka seharusnya juga kita tidak kesulitan sedikit pun untuk memberi pengampunan dengan limpah. Amin. Ketika Tuhan minta kita menabur dengan baik-baik, Dia juga Allah yang bertanggung jawab untuk memberi benihnya kepada kita. Amin. Yuk kita berdoa.